Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang sejarah gereja. Dan tentunya supaya kita lebih jelas, maka kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan sejarah gereja. Jadi sejarah itu merupakan sebuah istilah yang kalau saudara perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia punya arti sebagai catatan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi ada beberapa unsur yang menjadi pembentuk definisi atau pengertian kata sejarah. Yang pertama, sejarah itu merupakan sebuah dokumentasi atau catatan. Kalau dulu memang hanya secara terbatas pada sebuah catatan, tetapi mungkin istilah catatan harus lebih dikembangkan sebagai sebuah dokumentasi. Sebab dokumentasi itu bisa dalam bentuk catatan, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar, atau misalnya lukisan-lukisan tertentu. Tapi yang pasti merupakan sebuah dokumentasi yang memperlihatkan tentang situasi, tentang peristiwa. Unsur yang kedua dari sejarah ialah peristiwa. Jadi sejarah merupakan satu dokumentasi tentang peristiwa. Kalau kita bicara peristiwa, maka di sana sudah ada orang yang terlibat, subjek yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Maka akan ada juga kegiatan yang dilakukan dalam peristiwa tersebut, akan ada juga benda-benda atau situasi atau konteks yang ada dalam peristiwa tersebut. Kemudian unsur yang berikut tentang kata sejarah ialah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi ini merupakan satu hal yang fiktif, bukan merupakan satu cerita saja. Ini sejarah itu merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan bersifat legenda atau fabel atau cerita-cerita rakyat. Itu bukan atau tidak benar-benar terjadi, tetapi sejarah adalah catatan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi, dan sejarah itu terjadi di masa lampau. Jadi ada 4 unsur tentang makna kata sejarah: catatan atau dokumentasi tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sementara gereja memang sekarang ada banyak makna yang beredar di masyarakat. Misalnya kalau dalam bahasa kita seringkali memaknai gereja dengan berbagai makna yang berkembang di masyarakat. Misalnya gereja dipahami sebagai sebuah organisasi. Misalnya, saudara dari gereja mana? Oh, saya dari gereja Protestan, atau saya dari gereja Pentakosta. Jadi gereja di masyarakat bisa dipahami sebagai organisasi atau denominasi tertentu. Gereja juga bisa dipahami di masyarakat sebagai gedung, sebagai bangunan. Jadi misalnya, oh saya lagi ambil gambar, ambil foto di gereja ini misalnya. Jadi saudara-saudara, gereja dipahami sebagai gedung, tempat pertemuannya. Tetapi ada juga memahami gereja sebagai sebuah kegiatan. Oh, kami baru selesai gereja, artinya baru selesai ibadah, baru selesai melaksanakan aktivitas bergereja. Itu pengertian di masyarakat. Tetapi saudara-saudara, secara teologis, gereja itu berasal dari 2 kata Yunani yang biasanya digunakan. Dari 2 kata itu, 2 kata Yunani tersebut maka melahirkan istilah-istilah yang digunakan di banyak bahasa. Jadi kata yang pertama namanya ekklesia. Ekklesia itu dari 2 kata ek dan kaleo. Ek itu keluar, sementara kaleo itu artinya dipanggil. Secara sederhana, ekklesia berarti dipanggil keluar. Maksudnya siapa? Maksudnya bagaimana? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dipanggil dari gelap datang kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara-saudara, gereja itu adalah
orang-orang yang dipanggil dari gelap, artinya tadinya merupakan kegelapan. Kegelapan itu biasanya merupakan simbol dari dosa, simbol dari kejahatan, simbol dari satu kehidupan di luar Tuhan. Jadi orang-orang yang tadinya berada di luar Tuhan, orang-orang yang tadinya berada dalam dosa, orang-orang yang tadinya berada dalam kegelapan, dipanggil oleh kasih karunia Allah sehingga menjadi umat Tuhan, menjadi perkumpulan, menjadi kumpulan orang-orang yang sudah ditebus Kristus, orang-orang yang mengalami kasih karunia Allah. Itulah yang dimaksud dengan kata eklesia. Nah, saudara-saudara, kata yang lain yang juga biasanya digunakan untuk menunjuk kepada kata gereja berasal dari kata kuriako atau kuriaken, kuriakos. Kuriakos itu milik dari tuan tertentu. Nah, tuan kita ialah Kristus. Kristus itu ialah tuan kita, sehingga ketika kita bicara tentang kiriakon atau kiriakos, maka itu berarti kita adalah milik Kristus. Jadi saudara-saudara, dua kata inilah yang menjadi kata yang menjadi landasan teologis untuk memaknai kata gereja. Gereja itu adalah orang-orang yang tadinya berasal dari kegelapan dosa, hidup di luar kasih karunia Tuhan, sekarang menjadi umat Allah, umat yang ditebus, umat yang mengalami kasih karunia, dan umat ini adalah milik Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam sejarah gereja kita sementara mempelajari tentang bagaimana perjalanan gereja, bagaimana sejarah gereja, sejarah dari umat Allah ini, sejarah dari orang-orang milik Kristus ini. Dan tentunya kita harus cari mengerti dulu kapan gereja itu lahir atau kapan gereja itu ada. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Yesus berkata begini, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Artinya Tuhan berkata kepada Petrus bahwa dia akan mendirikan jemaat, mendirikan eklesia, mendirikan gereja. Berarti kata akan itu menyeratkan bahwa ketika Tuhan Yesus mengeluarkan statement atau pernyataan kepada Petrus, pada waktu itu gereja belum berdiri. Sebab kata akan menyeratkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi pada masa itu Yesus belum mendirikan gereja, akan mendirikan gereja. Kapan Yesus mendirikan gereja? Tentunya kita paham bahwa pendirian gereja itu berkaitan dengan pengorbanan Kristus. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus dikuburkan, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka saudara-saudara, itu merupakan satu upaya, satu tindakan ilahi dari Kristus untuk mendirikan gereja. Jadi pada saat kematian, penguburan, kebangkitan Kristus itu adalah tindakan Kristus untuk mendirikan gereja. Tetapi saudara-saudara, sampai pada masa itu, maka gereja secara kelembagaan belum disahkan. Sebab ternyata di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13, Rasul Paulus katakan begini, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin katakan bahwa Roh Kudus merupakan pribadi Allah yang mengesahkan secara yuridis, secara sah, secara hukum tentang keberadaan gereja. Sebab kita semua diberi minum dari satu roh, dibaptis menjadi satu tubuh dari satu roh. Jadi Roh Kudus di sini yang memiliki andil menjadi agen sehingga orang-orang dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa yang telah ditebus oleh darah Yesus itu menjadi gereja. Saya mau sampaikan begini, bahwa ketika Yesus mati,
Yesus dikuburkan, Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, maka Tuhan Yesus menyediakan landasan, menyediakan fondasi, menyediakan semua kelengkapan di mana gereja dapat didirikan. Dan pengesahan gereja berdiri secara sah karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kapan pekerjaan Roh Kudus itu terjadi? Tentunya kita akan langsung menghubungkan dengan Kisah Rasul pasal 2, di mana ketika murid-murid berkumpul di kamar loteng Yerusalem, maka tiba-tiba turunlah bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi murid-murid yang pada waktu itu berkumpul, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Peristiwa kepenuhan Roh Kudus yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 menjadi suatu peristiwa historis gereja secara sah berdiri atau dilahirkan. Jadi saudara-saudara, pendirian gereja itu berkaitan dengan peristiwa kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Itu Tuhan Yesus menyediakan landasan di mana gereja bisa berdiri, tetapi pengesahan pendirian itu, pengesahan kelahiran itu terjadi pada saat peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus turun memenuhi 120 orang murid di kamar loteng Yerusalem. Nah, saudara-saudara, berarti kalau gereja secara sah berdiri pada peristiwa Pentakosta, maka itu berarti gereja berdiri pada tahun 30 Masehi. Mengapa tahun 30 Masehi? Karena menurut penelitian historis, Tuhan Yesus itu lahir sebenarnya 0 Masehi, 0 Tarik Masehi. Tetapi karena ada kesalahan perhitungan sejarah dari para sejarawan pada waktu itu, sehingga akhirnya dimundurkan jadi 4 sebelum Masehi. Dan kemudian Tuhan Yesus itu mulai melayani umur 30 tahun, dan kemudian dia melayani sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, 3 tahun setengah. Maka berarti 33 atau 34 tahun dikurangi 4 sebelum Masehi, maka kita mendapati tahun berdirinya gereja yang bertepatan dengan hari Pentakosta itu pada tahun 30 Masehi. Nah, saudara-saudara, secara historis, secara penentuan tahun, gereja mulai ada pada tahun 30 Masehi. Dan ketika gereja mulai ada, maka gereja masuk dalam satu periode yang disebut dengan istilah periode gereja mula-mula. Di kalangan sejarawan gereja, periode gereja mula-mula itu biasanya disebut dengan istilah Golden Age of the Church. Jadi itu adalah masa emas gereja. Mengapa disebut sebagai masa emas gereja atau Golden Age of the Church? Karena pada waktu itu terjadi perkembangan yang sifatnya eksplosif. Gereja berkembang secara eksplosif dan perkembangannya bersifat komprehensif atau bersifat utuh, bersifat menyeluruh. Kita tahu bersama ada 3 sisi atau 3 dimensi dari pertumbuhan gereja atau perkembangan gereja. Yang pertama, sisi kualitas. Yang kedua, sisi kuantitas. Dan yang ketiga, sisi organisasi atau organisatoris. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, maka kita bisa melihat 3 perkembangan gereja ini ada. Sisi kualitas, kalau kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, dikatakan begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah,
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, dari ayat ini maka kita bisa melihat beberapa indikator tentang kualitas iman yang memang nyata, muncul, dinyatakan di dalam gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka sangat sangat memiliki hati yang suka berbagi atau memiliki jiwa sosial. Kemudian ada mujizat-mujizat yang terjadi. Mereka orang yang tulus hati, mereka selalu bersuka cita tiap hari, dan mereka disukai oleh semua orang. Itu merupakan indikator dari kualitas iman yang terpuji. Dan hal itu saudara bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31, kemudian pasal 4 ayat 32 sampai 35, mirip dengan apa yang disampaikan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Jadi terjadi perkembangan atau tanda-tanda iman yang berkualitas di gereja mula-mula. Kemudian sisi yang lain, mengapa gereja mula-mula ini disebut sebagai masa Golden Age atau masa emas? Yaitu karena terjadi pertambahan, karena terjadi perkembangan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41, mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-4, dikatakan bahwa jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi pertambahan dari 3.000 menjadi 5.000. Kemudian di dalam pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi terjadi pertambahan. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 dikatakan begini, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Jadi makin bertambah juga. Kemudian saudara-saudara, di ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini terjadi pertobatan, terjadi perkembangan. Kemudian pasal 9 ayat yang ke-31, jadi pasal 9 ayat yang ke-31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi jumlah makin bertambah besar. Kemudian Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-5 memberikan juga kesaksian tentang semakin bertambahnya jemaat. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi tadi kita melihat perkembangan kualitas. Jadi tanda-tanda bagaimana jemaat yang berkualitas. Kemudian ayat-ayat yang sudah kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul tadi memberikan juga bukti bahwa terjadi perkembangan secara kuantitas. Sementara secara organisatoris, maka gereja juga berkembang, baik dari segi struktur. Jadi dulunya hanya ada rasul-rasul, kemudian muncul penatua-penatua, kemudian diangkat diaken-diaken. Jadi saudara-saudara, jadi secara struktur jemaat mulai makin hari makin kompleks. Mengapa struktur makin kompleks? Ya karena organisasi gereja harus dikembangkan untuk bisa menampung dan bisa melayani jemaat yang semakin besar. Dalam Kisah Rasul pasal 6 dikatakan bahwa diangkat diaken-diaken karena ada kebutuhan pelayanan. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-23, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua. Jadi ada diaken-diaken, ada penatua-penatua. Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Titus pasal 1 ayat yang ke-5.
Rasul Paulus memerintahkan Titus, seorang hamba Tuhan muda yang merintis jemaat. Dikatakan begini, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi saudara-saudara, dari segi organisatoris, gereja mula-mula itu berkembang dari segi struktur. Jadi ada rasul, kemudian diangkat diaken yang mengurus masalah pelayanan meja, pelayanan diakonia, kemudian diangkat penatua yang membantu para rasul melaksanakan pelayanan-pelayanan rohani. Itu berkembang. Kemudian sudah dari segi organisatoris terlihat juga perkembangan dari segi apa? Dari sisi area. Jadi gereja berkembang di setiap area. Jadi apa yang disampaikan bahwa gereja akan berkembang di Yerusalem, kemudian di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, itu terjadi. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 sampai 7, maka perkembangan gereja terjadi di daerah Yudea. Kemudian ketika kita baca Kisah Rasul pasal 8, kita akan melihat bahwa gereja sudah ada di Samaria. Dalam Kisah Rasul pasal 8 juga kita mendapati bukti bahwa gereja berkembang sampai di Ethiopia. Ethiopia itu di mana? Di Afrika Utara. Kemudian Kisah Rasul pasal 10 sampai pasal 28, gereja berkembang di Asia Kecil dan berkembang di Eropa melalui pelayanan Rasul Paulus dan kawan-kawan. Jadi saudara-saudara, memang benar dalam gereja mula-mula terjadi perkembangan yang sifatnya eksplosif dan komprehensif, karena perkembangan gereja terjadi di 3 aspek, yaitu secara kualitas, secara kuantitas, dan secara organisatoris. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa gereja mula-mula itu bertumbuh seperti itu? Kenapa gereja mula-mula itu menjadi masa yang disebut Golden Age, masa emas? Ada 2 penyebab. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Saya mulai dengan faktor internal. Mengapa gereja bertumbuh? Mengapa gereja berkembang secara eksplosif dan komprehensif? Pertama, karena pekerjaan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-31 dikatakan bahwa jumlah jemaat itu makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi ada 2 hal yang ditekankan di sini oleh Dr. Lukas, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Gereja yang ditolong oleh Roh Kudus. Jadi pertolongan ini menyangkut tindakan-tindakan ilahi dari Roh Kudus untuk menguatkan gereja, untuk mengembangkan gereja, untuk menerobos, untuk memperkuat secara ke dalam dan menerobos keluar. Kemudian karya Roh Kudus juga masalah penghiburan. Roh Kudus memberi damai sejahtera, Roh Kudus memberikan peneguhan iman, Roh Kudus memberi pengharapan. Gereja kan pada waktu itu dianiaya, gereja pada waktu itu ditekan habis-habisan, gereja pada waktu itu dihambat. Tetapi Roh Kudus memiliki peran yang strategis dan luar biasa bagi gereja. Gereja dikuatkan, gereja dihibur, gereja diberikan damai, sehingga gereja mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Saudara-saudara, hal ini mengajar kita bahwa gereja harus bergantung pada pekerjaan Roh Kudus. Gereja harus di-manage. Gereja perlu mengembangkan manajemen dalam pengelolaan gereja. Gereja harus memiliki fasilitas-fasilitas yang baik. Gereja tidak boleh mengabaikan teknologi. Gereja harus mengoptimalkan teknologi dalam pelayanan. Tetapi penggunaan teknologi dalam pelayanan, kemudian memanfaatkan ilmu manajemen, leadership, kemudian sumber daya gereja dikembangkan, itu tidak boleh merampas peran strategis dari Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur gereja. Sebab sejarah gereja memberikan kepada kita sebuah fakta, sebuah informasi historis yang harus kita perhatikan, bahwa gereja berkembang karena pertolongan dan penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu faktor internal yang pertama. Faktor internal yang kedua, yaitu gereja itu berkembang kenapa? Ya karena anggota gereja, orang-orang gereja ini memiliki militansi misi yang luar biasa. Kisah Rasul pasal 8, Kisah Rasul pasal 6,
Kemudian Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-26 memberikan kepada kita bukti bahwa anggota gereja itu sangat sangat militan dalam memberitakan Injil. Saya kasih sebuah contoh. Dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-26 dikatakan begini, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Saudara-saudara, ia di sini siapa? Ia di sini Apolos. Apolos ini siapa? Apolos memang seorang ahli Taurat, tetapi sebagai jemaat dia adalah jemaat biasa. Jemaat biasa, bukan pimpinan, bukan pemimpin dalam jemaat. Dia jemaat biasa. Tetapi jemaat biasa yang berani, jemaat biasa yang militan untuk menyampaikan Injil kepada banyak orang. Ini Apolos merupakan gambaran dari jemaat mula-mula yang memang sangat giat, sangat berani, sangat aktif untuk memberitakan Injil. Jadi faktor internal yang kedua, mengapa gereja bertumbuh? Yaitu karena anggota-anggota gerejanya memiliki jiwa misi yang kuat. Mereka memiliki militansi misi. Mereka menjadi misionari. Jadi saudara-saudara, penginjilan itu bukan hanya merupakan sebuah program dalam gereja, dalam bentuk KKR, dalam bentuk ibadah-ibadah tertentu, ibadah-ibadah penginjilan tertentu, bukan. Tetapi penginjilan merupakan jiwa dari gereja Tuhan, jiwa dari umat Allah, jiwa dari anggota-anggota gereja. Penginjilan bukan dilaksanakan hanya oleh rasul atau hanya oleh penatua. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6, pasal 7, diaken-diaken saja yang memang mengurus pelayanan diakonia memiliki jiwa misi yang luar biasa. Sebut saja Stefanus, sebut saja Filipus. Mereka diaken. Mereka bukan penatua, mereka bukan pendetanya. Mereka hanyalah pelayan-pelayan yang sifatnya membantu pelayanan meja atau diaken. Tetapi mereka memiliki jiwa misi yang hebat. Jadi saudara-saudara, kalau gereja ingin bertumbuh, maka gereja harus menanamkan jiwa misi kepada semua unsur, semua anggota gereja, bukan hanya pendeta. Jadi doa yang minta supaya Tuhan berkati pendeta-pendeta supaya dapat memberitakan Injil, saya rasa doa itu kurang lengkap. Kita harus berdoa supaya bukan hanya pendeta yang memiliki jiwa misi, tetapi diaken, penatua, pelayan-pelayan, bahkan seluruh jemaat memiliki jiwa misi yang siap, berani, dan memang militan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Kemudian yang ketiga, mengapa terjadi pertumbuhan gereja di gereja mula-mula? Yaitu karena mereka, jemaat mula-mula, memiliki kehidupan sosial yang terpuji. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan bahwa kehidupan mereka disenangi oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang. Saudara-saudara, iman yang kuat, iman dalam diri anak-anak Tuhan mengakibatkan anak-anak Tuhan itu memiliki kekuatan rohani. Tetapi yang menarik hati orang-orang di luar gereja adalah kasih yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, kasih yang dimiliki oleh orang-orang yang berkata pengikut Kristus. Apabila anak-anak Tuhan memiliki kasih, maka anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan yang menarik. Anak-anak Tuhan yang saling mengasihi akan menjadi anak-anak Tuhan yang menarik. Anak-anak Tuhan yang mengasihi orang di luar atau mengasihi eksternal akan jauh lebih menarik. Gereja yang kehilangan kasih, gereja yang kehilangan kasih Kristus, sehingga akhirnya gereja itu bentrok di dalam dan kemudian tidak memiliki kasih untuk mengasihi orang di luar, maka gereja tidak menjadi gereja yang tajam untuk menginjili orang-orang di luar sana. Gereja yang menjadi garam dan terang dunia adalah gereja yang saling mengasihi secara internal dan mengasihi orang-orang di luar gereja. Itu faktor internal mengapa terjadi pertumbuhan gereja. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Mengapa gereja bisa bertumbuh demikian hebat? Mengapa terjadi golden age, terjadi masa emas di gereja mula-mula? Secara eksternal ada dua hal. Yang pertama, kalau kita baca kitab Galatia pasal 4
ayat yang keempat dikatakan begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saya ingin garis bawahi kata genap waktunya. Genap waktunya itu artinya waktu yang tepat, waktu yang cocok, waktu yang pas. Dengan kata lain, saya mau sampaikan itu masalah momentum ilahi. Gereja berdiri, gereja lahir, gereja berkembang di awal itu bertepatan dengan sebuah momentum ilahi yang memang ditetapkan oleh Tuhan. Suatu momentum ilahi yang mengakibatkan ada banyak faktor yang mensupport, mendukung perkembangan gereja. Secara eksternal, pada masa gereja lahir, gereja waktu itu ada di lingkup Kekaisaran Romawi, dan pada waktu itu Kekaisaran Romawi mencapai apa yang disebut dengan istilah Pax Romana. Pax Romana itu adalah masa damai Roma. Dan karena masa damai di Kekaisaran Romawi, maka saudara-saudara, pada waktu itu kerajaan atau Kekaisaran Romawi itu sangat aman, sangat damai. Fasilitas yang ada di Kekaisaran Romawi itu dibangun dengan sangat baik, sehingga ada fasilitas transportasi berkembang dengan baik dari kota ini ke kota itu, kemudian dari daerah ini ke daerah itu, semuanya berjalan dengan baik. Kemudian pada waktu itu selain Pax Romana, Kekaisaran Romawi juga ditinggalkan dengan budaya bahasa persatuan, bahasa Yunani Koine pada zaman Kaisar Alexander Agung. Jadi itu sebenarnya Kaisar Yunani tetapi mewariskan budaya ini kepada Kekaisaran Romawi. Sehingga di Kekaisaran Romawi orang-orang bicara dengan ada bahasa pengantar yang sifatnya diketahui oleh semua orang, meskipun banyak suku, banyak budaya, tetapi mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Koine. Dan saudara-saudara, hal itu memudahkan dilaksanakannya pemberitaan Injil. Jadi misionari-misionari atau anak-anak Tuhan itu bisa kemana-mana, bisa pergi ke daerah-daerah tertentu dengan sangat lancar karena fasilitas transportasi yang baik. Kemudian mereka juga bisa menyampaikan Injil dengan mudah karena punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Yunani Koine. Itu faktor pertama secara eksternal. Faktor yang kedua adalah ketika gereja mulai bertumbuh, mulai berkembang, terjadilah penganiayaan. Nah, penganiayaan ini saudara-saudara efeknya apa? Efeknya pemurnian, gereja dimurnikan. Dan efek yang lain adalah ketika gereja dianiaya, maka anggota-anggota gereja tersebar. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa gereja berkembang. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Artinya ketika gereja dianiaya, maka gereja tersebar. Dan karena penyebaran ini, maka anak-anak Tuhan itu akhirnya mengunjungi daerah-daerah yang sebelumnya mereka tidak kunjungi. Sementara mereka memiliki jiwa misi yang tinggi, mereka memiliki memiliki iman yang kuat, mereka memiliki kasih, sehingga saudara-saudara ketika mereka tersebar, mereka juga menjadi penyampai-penyampai firman Tuhan, penyampai Injil kepada orang-orang di sekitar mereka, dan secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan terjadinya perkembangan gereja yang sifatnya eksplosif. Jadi saudara-saudara, tidak salah apabila sejarawan gereja berkata bahwa gereja mula-mula adalah masa emas, zaman emas atau golden age. Mengapa? Karena terjadi perkembangan yang eksplosif dan komprehensif secara kuantitas, secara kualitas, secara organisatoris berkembang dengan luar biasa. Dan ternyata ini didukung oleh faktor-faktor baik secara internal karena pekerjaan Roh Kudus, karena militansi misi anggota gereja, karena kehidupan sosial yang terpuji, dan karena faktor eksternal, momentum ilahi yang dirancang oleh Tuhan pemilik gereja, dan karena penganiayaan yang diizinkan Tuhan sehingga membuat gereja semakin dimurnikan, gereja semakin tersebar, dan gereja semakin meluas untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari perkembangan gereja mula-mula ini akan jadi berkat bagi kita di zaman modern ini. Prinsip-prinsip baik kita gunakan untuk mengembangkan gereja di masa kini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom.